Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Pondok Pesantren Jabal Uhud Al-Islami Tiban, Batam. Dan malam ini kita akan membahas seorang a'immatud dunya, al-muhaddithun, al-imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Siapakah al-imam At-Tirmidzi? Bagaimana rihlah talabul ilminya, pujian-pujian ulama kepadanya, siapa guru-gurunya, siapa pula murid-muridnya, bagaimana prestasinya di dalam karya-karyanya, dan bagaimana wafatnya. Ini yang kita akan bahas tentang siapa al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Imam Tirmidzi namanya adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibni Saurah As-Sulami At-Tirmidzi. Abu Isa kunyahnya namanya Muhammad ibn Isa ibn Saurah As-Sulami At-Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi satu di antara sekian para ulama yang disebut dengan mukharrij, ulama yang mengeluarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dibukukan dan bukunya menjadi masdar, sumber dari sumber-sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi rujukan kita kaum muslimin sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Lah, Imam Tirmidzi hidup di masa kurun yang sangat mulia. Jadi beliau Imam Tirmidzi itu hidup di masa kurun yang sangat mulia, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasul, dan sahabatku. Kemudian yang setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Lah, Abu Isa Imam Tirmidzi atau Muhammad ibn Isa ini hidup di permulaan abad ketiga, di masa tabi'in. Artinya masa keemasan, masa di mana para ulama masih banyak yang hidup dari ulama-ulama besar Islam.
Karena Imam Tirmidzi lahir pada tahun 209 dan wafat pada tahun 279. Lahir pada tahun 209 dan wafat pada tahun 279 dan hidup di masa Daulah Abbasiyah. Adapun kenapa disebut Imam Tirmidzi padahal namanya Muhammad ibn Isa atau kunyahnya Abu Isa. Tirmidzi itu nisbah kepada sebuah kota namanya Tirmidz. Ada kota namanya Tirmidz sebelah selatan Iran, di mana masuk pada daerah kalau sekarang disebut dengan Uzbekistan ya, atau masuk kepada daerah Khurasan. Jadi disebut Imam Tirmidzi, Tirmidzi itu karena dinisbatkan kepada sebuah kota, sebuah daerah. Dan ada yang kemudian membacanya Tarmidz, ada Turmudz, ada Tirmidz. Jadi ada sebagian ulama mengatakan Imam Tarmadhi, ada yang mengatakan Imam Turmudzi, ada yang mengatakan Imam Tirmidzi. Walaupun yang masyhur adalah Imam Tirmidzi, ya. Dan itu yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala. Lah, bayangkan Tirmidzi ini bukan Arab. Karena sudah saya katakan bahwa di antara ulama-ulama hadis yang asli Arab itu 4 kan, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud. Ingat pelajarannya kemarin. Kemudian yang bukan Arab, Imam Bukhari, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ini bukan orang Arab. Tetapi walaupun Imam Tirmidzi bukan Arab, bukan berarti dia tidak bisa menjadi ulama yang menjangkau bangsa Arab itu sendiri. Dan itulah Islam, ikhwatu fiddin, apabila membuka sebuah daerah yang daerah itu non muslim, kemudian dibebaskan, maka pasti Islam akan menjadikan anak-anak mereka menjadi ulama-ulama dunia. Beda dengan Belanda, jajah negeri kita, kita jadi romusa, bekerja paksa, bukan disekolahkan gitu ya. Tapi kalau Islam membebaskan sebuah kota, maka Islam akan mencerdaskan kota itu sehingga lahir para ulama-ulama dunia seperti Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, dan banyak karya dari ulama-ulama yang bukan Arab. Dan itu menunjukkan bahwa Islam ini bukan milik orang Arab, tapi Islam adalah agama langit untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Imam Tirmidzi ini masuk dari kategori ulama yang diperhitungkan, terutama dalam karyanya. Di dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, Imam Tirmidzi ini selalu disebut. Makanya kan ada istilah di dalam mustalahul hadis itu yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu-lalu. Ada istilah akhrajahu arba'ah, akhrajahu sittah, akhrajahu sab'ah, akhrajahu khamsah, akhrajahu thalatha. Hadis ini dikeluarkan Imam 4, hadis ini dikeluarkan Imam 6, hadis ini dikeluarkan Imam 7, hadis ini dikeluarkan Imam 5, hadis ini dikeluarkan Imam 3. Imam Tirmidzi masuk semua.
Kalau disebutkan hadis ini dikeluarkan imam 4, Tirmidzi masuk dalam 4 ulama itu. Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau disebut sitah 6, Tirmidzi masuk di situ dari 4 ulama ditambah Bukhari Muslim. Kalau masuk pada sab'ah ulama yang 7, maka Imam Ahmad dimasukkan di situ dan Tirmidzi ada di situ. Kalau dikatakan dikeluarkan 3 imam, salah satunya Tirmidzi, setelah Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Dikeluarkan Ibnu Majah. Kalau disebutkan khamsah, berarti masuk padanya Imam Ahmad dan 4 imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi Tirmidzi masuk semua pada mustalahat hadithiyah ini. Menunjukkan bahwa ini bukan orang biasa Imam Tirmidzi ini. Bahasa kitanya bukan kaleng-kaleng. Ya. Tapi drum lebih besar lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana layaknya para ulama dulu, para ulama hadis, mereka suka rihlah, safar untuk mengumpulkan hadis dari berbagai macam daerah dan negara. Dan itu menunjukkan kesungguhan para ulama dulu dalam menuntut ilmu. Lah Imam Tirmidzi ini rihlah ke Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah, dan berguru kepada ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Kemudian rihlah ke Irak, kemudian rihlah ke Khurasan, kemudian rihlah ke Kufah, ke Rai, Naisabur, Baghdad, sampai ke Basrah, bahkan sampai ke Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari. Dan di Bukhara inilah dia melazimkan diri untuk belajar kepada Imam Bukhari. Bahkan guru yang mempengaruhi kecerdasan Imam Tirmidzi adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu guru besarnya Imam Tirmidzi yang mencetak Imam Tirmidzi menjadi ulama hadis dunia. Luar biasa. Banyak soalan-soalan yang kemudian ditanyakan kepada Imam Bukhari, kemudian dijawab Imam Bukhari, kemudian ditulis dan menjadi karya. Itulah Imam Bukhari pengaruhnya kepada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Bukhari sangat tawadhu'nya kepada Imam Tirmidzi, mengatakan apa? Ya Tirmidzi, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta minni. Wahai Tirmidzi, ketika aku mengajar dirimu, manfaat yang aku dapat jauh lebih banyak dibandingkan manfaat yang kau dapat. Ilmu yang aku dapat dari kamu jauh lebih banyak daripada ilmu yang kau dapat dari aku, kata Imam Bukhari. Saking tawadhunya tuh Imam Bukhari. Bahkan tradisi para ulama dulu, apabila seorang guru kagum dengan murid, maka guru itu akan meriwayatkan 1 atau 2 hadis dari muridnya. Lah Imam Bukhari juga sama. Dia meriwayatkan hadis dari Imam Tirmidzi 1-2 hadis, dan itu menjadi sebuah kebanggaan Imam Tirmidzi bahwa Imam Bukhari mengambil ilmu dari dia walaupun 1-2 hadis. Menunjukkan bahwa Imam Bukhari sangat mengagungkan Imam Tirmidzi, tentu karena kecerdasannya. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi nanti ada kisahnya. Imam Tirmidzi ini kan orangnya ahli ibadah, orangnya zuhud, dan orang yang mudah menangis. Saking banyak menangis, ada yang mengatakan akhirnya dia mengalami kebutaan di akhir hayatnya. Ada yang mengatakan bahwa sebab butanya karena dia selalu menangis karena sedih akan kematian gurunya Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa Imam Tirmidzi dia buta di akhir hayatnya. Adapun yang mengatakan dia buta dari lahir tidak benar. Imam Tirmidzi ini buta ketika di masa tua, karena dia banyak menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan sebab butanya karena dia sedih akan kematian gurunya Imam Bukhari, sehingga dia banyak menangis, akhirnya mengalami kebutaan di akhir hayatnya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Imam Tirmidzi ikhwan adalah tanda dari tanda kebesaran Allah. Dia adalah tanda kekuatan hafalan. Bagaimana ulama dulu itu kalau menghafal luar biasa, sekali dengar langsung hafal. Kalau kita sekali mendengar langsung lupa. Kalau orang dulu sekali dengar langsung hafal. Tidak perlu diulang 2-3 kali, 1 kali saja. Kayak MP3 di kepalanya, ada rekamannya. Dan itu diceritakan oleh Imam Tirmidzi sendiri, kisah Imam Tirmidzi dengan ulama Mekah. Jadi suatu ketika Imam Tirmidzi ini safar rihlah dari Turmud menuju Mekah ke negeri Hijaz. Ketika sampai di Mekah, Imam Tirmidzi ini kemudian berguru dengan salah satu alimin ulama di Makkah. Akhirnya dia pun bawa buku catatan, ya kayak antum ini kalau belajar itu betul kayak buku catatan, karena antum bukan Imam Tirmidzi yang sekali hafal dengar langsung hafal. Jadi catat Imam Tirmidzi itu mencatat hadis dengan matan dan sanadnya. Kalau syekhnya mengucapkan haddatsana fulan qala Rasulullah, dicatat 1, 2, 3 hadis sampai berlembar-lembar. Kemudian dia pulang, ya. Kemudian keesokan harinya dia ingin mengulang lagi, membenarkan isi catatannya, takut ada yang salah. Karena terburu-buru, salah pula dia mengambil catatan. Harusnya dia mengambil catatan yang sudah ditulis dari gurunya kemarin, malah mengambil catatan buku kosong yang enggak ada catatannya. Berangkat dia enggak tahu kalau bukunya itu kosong. Ketika sampai di majelis ilmu di depan syekhnya itu, kemudian, dan ini tradisi para ulama, ird namanya, memberitahukan betul enggak catatan ini. Ketika sampai di majelis itu, tahu catatannya kosong, malu Imam Tirmidzi, ditutupnya dia seperti ini. Kemudian syekhnya mengatakan, ada apa kau kemari? Kata Imam Tirmidzi, aku ingin membenarkan catatanku kemarin, takut ada yang salah. Kemudian gurunya membacakan hadis-hadis yang sudah diajarkan kemarin. Imam Tirmidzi hanya bisa nunduk saja, pura-pura melihat catatan seperti ini. Rupanya Allah takdirkan gurunya tahu bahwa itu buku nggak ada catatannya. Marah gurunya, kau tidak malu dengan aku? Aku sudah mengajarkan kamu, kau tidak mengejek diriku ya? Kata Imam Tirmidzi, aku lupa ya Syekh, karena terburu-buru harusnya aku membawa catatan yang berisi catatan ilmu darimu, tetapi karena terburu-buru membawa catatan kosong. Tetapi kata Imam Tirmidzi, ya Syekh, semua yang aku catat ilmu dari kamu, semua hadis-hadis dan riwayat itu aku hafal semua. Kemudian Syekh mengatakan, kalau begitu buktikan kalau kau hafal. Akhirnya dia baca satu persatu hadis Nabi SAW dengan sanadnya, dan tidak ada yang salah satu huruf pun. Syekh ini enggak yakin dengan Imam Tirmidzi ini, dan mengatakan, aku tidak yakin dengan kamu. Mungkin kamu sengaja sebelum datang ke sini kau semalam sudah ngapal dulu. Kau datang kemari kau setoran hafalan, katanya. Kata Imam Tirmidzi, tidak. Aku belum menghafal, aku hanya mencatat tulisan kamu kemarin ya Syekh, dan aku langsung ingat. Kata Imam Tirmidzi, begini saja Syekh, kau uji aku, berikan kepadaku 40 hadisan, 40 hadis yang hadis itu belum pernah aku dengar. Bacakan kepadaku 40 hadis yang hadis itu belum pernah aku dengar. Akhirnya Syekh membacakan 40 hadis dengan matan dan sanadnya, dan hadis itu belum pernah didengar Imam Tirmidzi. Selesai membaca 40 hadis, Imam Tirmidzi mengulangnya kembali tanpa ada satu huruf pun yang salah. Bayangkan, ya. Kata
syekhnya, demi Allah aku tidak melihat orang semisalmu dalam kekuatan hafalan. Antum hafal Arba'in Nawawi berapa hari? Arba'in Nawawi itu sambil nongkrong lah di bawah kasur itu ya, nggak hafal-hafal. Ini sekali dengar 40 hadis loh, hari itu dibacakan, hari itu pula dia hafal. Tuh orang dulu, kenapa kekuatan hafalannya luar biasa coba? Karena di dalam pemikiran mereka itu tidak ada lain kecuali karena cinta dengan ilmu. Karena di zaman itu belum ada handphone, sibuk main handphone ya. Di zaman itu belum ada mainan, belum ada hal-hal yang melalaikan, memang ibadah saja. Sehingga wajar kalau Allah berikan kekuatan hafalan yang luar biasa. Itulah ulama dulu, cintakan dengan ilmu dengan rihlah. Kalau sekarang ini cinta ilmu satu sisi, cinta futsal, cinta sepak bola, cinta olahraga yang lainnya. Jadi 50-50, kadang belajar, kadang main futsal. Cinta mancing, tahu mancing? Mancing, kayak orang melamun mancing itu. Apa yang dilamunkan coba? Ikan tak dapat, diem saja. Coba bagus bawa Quran dia sambil mancing, kan mantap tuh. Satu kali mancing 1 juz, berarti 30 mancing 30 juz. Nggak ada dapat ikan, mampir ke pasar, beli di pasar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, itu bukti kekuatan hafalan Imam At-Tirmidzi atau Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Imam Tirmidzi, ikhwan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selain memang orangnya zuhud, suka menangis, wara dan begitu seterusnya, Imam Tirmidzi ini memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kekuatan hafalan, tapi kecerdasan. Bayangkan dia rangkum dalam kitab sunannya itu semua madzhabul arba, fikih mazhab 4, dia gabungkan itu. Ketika dia belajar di Kufah untuk mendapatkan pengetahuan tentang mazhab Ashabur Ra'i atau mazhab Abu Hanifah, dia cari murid-muridnya Abu Hanifah. Belajarlah kepada Ibnu Abi Layla dan kepada murid-murid Imam Abi Hanifah yang lainnya atau murid dari murid-murid Abu Hanifah, dan memperdalam mazhab Hanafi. Kemudian dia berangkat ke Hijaz, ke Mekah dan Madinah, maka dia berusaha untuk mendalami fikihnya Imam Malik. Belajarlah kepada Ishaq ibn Musa al-Ansari, muridnya Imam Malik. Ishaq ibn Musa al-Ansari, muridnya Imam Malik, maka dia perdalam mazhab Maliki. Kemudian dia juga belajar mazhab Syafi'i, baik fatwa Imam Syafi'i yang lama ataupun fatwa Imam Syafi'i yang baru. Dalam istilah mereka ada qaulul qadim, ada qaul jadid. Maka belajarlah dari Al-Hasan Az-Za'farani, Al-Hasan Az-Za'farani, pendapat Imam Syafi'i yang lama. Kemudian belajar kepada Rabi ibn Sulaiman, madhab Syafi'i yang baru. Karena madhab Baghdad beda dengan madhab Mesir. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad, itu fatwanya beda. Ketika dia rihlah kemudian menetap di Mesir, 99% fatwanya diganti. Makanya ada istilah qaul qadim, ada qaul jadid Imam Syafi'i itu. Kemudian dia dalami juga madhabnya Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, Sufyan al-Thawri, sehingga betul-betul Imam Tirmidzi menguasai madhab-madhab para ulama. Disitulah Allah berikan kecerdasan fikihnya Imam Tirmidzi, bukan hanya sekedar mengumpulkan hadis, tetapi dia gabungkan antara hadis dan fikih. Itulah Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Taib, bagaimana pujian para ulama? Karena seseorang itu dianggap memiliki keutamaan kalau dipuji banyak orang. Kayak antum ini cerdas, banyak orang muji, oh si fulan ini masya Allah cerdas sekali. Berarti memang direkomendasikan orang itu orang cerdas.
Sama dengan orang ngomong, "Wih, si anu tuh bego tuh." Ya berarti memang bego dia kan begitu. Ya kalau semua orang ngomong begitu, ya. Tapi kalau semua orang memuji, apalagi yang memujinya ini bukan orang biasa kan, berarti itu tazkiyah namanya. Rekomendasi. Lah Imam Tirmidzi ikhwan, dikatakan oleh para ulama, Al-Imam As-Sam'ani mengatakan apa? Imamu asrihi bila munazi, ahadul a'immatil ladzina yuqtada bihim fi ilmil hadis. Imam Tirmidzi itu imam besar di zamannya, tidak ada khilaf para ulama, dan dia adalah imam yang patut diikuti ilmunya, terutama dalam funun hadis, dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Imam Al-Hakim, ma'ruf Imam Hakim yang ngarang kitab Mustadrak itu. Imam rawahu Hakim, kita sering mendengar. Imam Hakim mengatakan, "Samitu Umar ibn Allaq, aku mendengar Umar bin Allaq berkata, matal Bukhari falam yatruk li Khurasani mithla Abi Isa fil ilmi wal hifdi wal wara'i waz zuhdi." Subhanallah. Katanya Imam Hakim, ketika Imam Bukhari meninggal di Khurasan, maka tidak ada yang bisa menggantikan posisi Imam Bukhari kecuali Imam Tirmidzi, baik pada pengetahuannya, baik pada hafalannya, baik pada waraknya, baik pada zuhudnya. Luar biasa. Jadi Imam Bukhari itu digeser ketika meninggal, posisinya diambil oleh Imam Tirmidzi. Itu menurut Al-Hakim dalam perkataannya Sahibul Mustadrak. Dan lihat perkataan Imam Ibnu Katsir yang mengatakan, ahadu a'immati hada sya'ni fi zamani. Dia adalah satu di antara para ulama yang memiliki pengetahuan dalam bidangnya. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan, kana Tirmidzi imaman hafizan lahu tasanif hasanah min hal jami al-kabir wa huwa ahsanul kutub. Imam Tirmidzi itu adalah seorang imam, seorang hafid, pemilik karya yang baik. Di antaranya adalah Jami al-Kabir, dan itulah sebaik-baiknya kitab yang dikarang beliau. Taib. Sekarang siapa guru-gurunya? Siapa guru-guru Al-Imam At-Tirmidzi dan siapa muridnya? Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya katakan tadi bahwa Imam Tirmidzi ini sezaman dengan beberapa ulama yang mengeluarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sezaman dengan Abi Dawud, sezaman dengan Nasai gitu ya. Sezaman dengan Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, itu sezaman. Bahkan Bukhari, Muslim gurunya, Abi Dawud juga gurunya. Tetapi Imam Tirmidzi pun berserikat dalam guru mereka juga. Terkadang saya ngajar, Imam Bukhari, Muslim, Abi Daud kumpul juga di satu kelas. Jadi berjumpa dengan guru-gurunya, gitu ya. Lah, dan itu kecerdasan Imam Tirmidzi. Tetapi dari imam-imam pengeluar hadis ini, yang paling berpengaruh guru besarnya adalah, saya ulangi dari tadi, siapa? Imam Bukhari. Tapi guru pertama yang memberikan pengaruh kepada Imam Tirmidzi adalah Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai. Kemudian Qutaibah ibn Sa'id. Itu yang paling berpengaruh tuh. Ishaq ibn Rahawai, Qutaibah ibn Sa'id, kemudian Mahmud ibn Ghailan. Mahmud Ibn Ghailan, selain daripada Abu Zur'ah, Ali bin Madini, kemudian juga Abu Dawud, Imam Muslim, itu semua gurunya. Ya, gurunya daripada Imam Tirmidzi. Kemudian murid-muridnya dari Imam Tirmidzi ini, banyak murid-muridnya menjadi ulama besar. Di antaranya Ahmad ibn Ali Al-Mukri. Ahmad ibn Ali Al-Mukri, Abu Bakar Ahmad ibn Ismail As-Samarqandi,
Abu Bakar Ahmad ibn Ismail As-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad ibn Abdullah Al-Marwazi, itu muridnya, dan sederetan ulama-ulama yang lain yang menjadi murid-murid Imam Tirmidzi. Gurunya ulama dunia dan murid-muridnya pun menjadi ulama dunia. Jadi guru-gurunya yang ulama dunia itu mencetak Imam Tirmidzi menjadi ulama dunia, dan dari Imam Tirmidzi lahirlah ulama-ulama dunia juga dari murid-muridnya. Luar biasa. Itulah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Lah Imam Tirmidzi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi sudah saya sebutkan bahwa Imam Tirmidzi ini lahir pada tahun 2009 dan wafat pada tahun 2079 akhirnya. Artinya beliau kurang lebih memiliki usia 70 tahun ya. Di usia 70 tahun itulah, tepat di hari Senin di bulan Rajab, hari Senin bulan Rajab tahun 2079 Hijriah, Imam Tirmidzi pun meninggal dunia di Tirmidz. Imam Tirmidzi meninggal dunia di Tirmidz. Tetapi di zaman itu ikhwan, ada 3 Tirmidzi. Zaman yang berdekatan itu ada 3 yang namanya Tirmidzi, Imam Tirmidzi itu. Tapi yang paling masyhur adalah Abu Isa atau Muhammad ibn Isa As-Sulami At-Tirmidzi, atau dikenal dengan Imam Tirmidzi Sahib As-Sunan. Di sana ada namanya Hakim At-Tirmidzi. Hakim At-Tirmidzi pengarang kitab pengarang kitab Khatmul Wilayah. Akidahnya aneh karena dia mengatakan bahwa para wali itu, sebagian para wali lebih afdal dibandingkan para nabi. Sebagian para wali lebih afdal dibandingkan para nabi. Pokoknya ucapannya tidak beres ini Hakim At-Tirmidzi ini. Cuman dia punya buku namanya Nawadirul Usul fi ahaditsir Rasul. Terkadang orang terkecoh ketika berkata Imam Tirmidzi, maksudnya Hakim At-Tirmidzi, orang menyangka bahwa itu adalah perkataan Imam Tirmidzi, padahal dari ulama sesat yang satunya Al-Hakim At-Tirmidzi ini. Ya. Jadi terkadang orang terkecoh gitu ya. Di zaman itu ada Imam Tirmidzi yang memang lahir pada tahun 279, ada Hakim At-Tirmidzi namanya Muhammad ibn Ali, lahir pada tahun 320 Hijriah sebenarnya. Perbedaannya di situ ya. Kalau Imam Tirmidzi lebih dulu 279, kalau Hakim Tirmidzi 320 Hijriah gitu ya. Sudah beda zaman. Tetapi orang-orang setelahnya terkadang salah-salah. Terkadang ucapan Hakim Tirmidzi dinisbatkan kepada Imam Tirmidzi, akhirnya disangkanya Imam Tirmidzi punya pemahaman yang menyimpang kan gitu ya. Maka tidak benar, harus dibedakan antara Imam Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi dengan Hakim At-Tirmidzi. Ini biografi singkat daripada Imam At-Tirmidzi. Baik, sekarang masuk pada karyanya. Karya Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Ada yang mengatakan bukan Sunan At-Tirmidzi tapi Jami' At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi. Apa bedanya Sunan dengan Jami'? Kalau Sunan itu hanya berkisar tentang hukum-hukum fikih saja. Tapi kalau disebut dengan Jami' At-Tirmidzi berarti mencakup hukum-hukum fikih, masuk juga perkara-perkara yang lain seperti keutamaan sahabat disebutkan di situ. Kemudian juga keutamaan Rasul, kemudian juga bab-bab yang berkaitan dengan akidah, ya, dengan tafsir, itu masuk juga. Makanya sebagian para ulama tidak ada yang menyebutkan Jami' At-Tirmidzi, ada yang mengatakan Sunan At-Tirmidzi, walaupun yang masyhur disebut Sunan At-Tirmidzi. Lah, Sunan At-Tirmidzi ini ikhwan, dibandingkan sunan-sunan yang lainnya seperti Abi Dawud, Ibni Majah, Nasai gitu ya, dia ada kelebihan. Apa kelebihannya? Ini penting dicatat. Satu,
Kalau antum membaca kitab Sunan At-Tirmidzi, pasti antum banyak ilmu nanti yang didapat. Nanti kalau antum sudah banyak pengetahuan tentang bahasa Arab, usul, ilmu-ilmu dasar, kemudian antum ingin belajar hadis, membaca kitab At-Tirmidzi apalagi dengan syarahnya gitu ya, itu nanti antum akan dapati beberapa ilmu dari bukunya Sunan At-Tirmidzi. Pertama, Imam Tirmidzi memang mengumpulkan hadis Nabi. Jadi diletakkan hadis-hadis Nabi SAW dalam buku itu. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar hadis-hadis Nabi yang dicantumkan di situ, disesuaikan dengan perbab, tetapi juga Imam Tirmidzi terkadang mengambil catatan dari hadis itu secara fikihnya apa. Jadi istinbat hukum dalam fikihnya itu juga dicantumkan dengan terkadang menukilkan beberapa perkataan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau kita baca hadis, langsung paham nih intisari hadis ini apa fikihnya gitu ya. Dia mengikuti thariqah Bukhari. Kemudian yang ketiga, Imam Tirmidzi juga dalam kitabnya beliau mencantumkan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu artinya bicara tentang seorang rawi ini lemah atau rawi ini sahih, fulan thiqah atau fulan dhaif gitu ya, dijelaskan. Ya. Kemudian yang keempat, juga Imam Tirmidzi terkadang menjelaskan rawi-rawi yang mubham. Jadi orang ini enggak jelas siapa namanya, maka dijelaskan, oh si fulan ini namanya. Makanya kemudian juga yang keberapa itu, yang keenam ya, dalam kitabnya juga di sini dicantumkan asma wal kunah. Jadi kalau sahabat Rasul ini pamannya namanya Abu Bakar, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa Abu Bakar? Abdullah ibn Uthman, dijelaskan namanya, kunyahnya dijelaskan, namanya dijelaskan, atau kadang-kadang namanya dijelaskan baru kunyahnya dijelaskan. Seperti contohnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dijelaskan, oh Abu Musa itu namanya Abdullah ibn Qais namanya, dijelaskan ya. Kemudian juga dijelaskan sahabat yang berjumpa dengan Rasul dan sahabat yang tidak berjumpa dengan Rasul, dijelaskan juga. Kalau dia menyebutkan sebuah riwayat, maka dia jelaskan, oh ini dia berjumpa dengan Nabi, nah, ini tidak berjumpa dengan Nabi. Disebutkan orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dan orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi. Termasuk juga disebutkan padanya, saya katakan tadi, bukan hanya sekedar hadis Rasul, tapi juga ada perkataan tabi'in, perkataan sahabat gitu kan, seperti mu'alaknya Bukhari. Tetapi beda karena Imam Tirmidzi menyebutkan sanadnya, tapi Imam Bukhari tidak kalau mu'alaknya itu ya. Kemudian juga terkadang Imam Tirmidzi menyebutkan ilal hadisnya, oh hadis ini ma'lul, hadis ini berpenyakit, ada masalah, dibicarakan ulama, dijelaskan ya. Termasuk Imam Tirmidzi ini banyak mempopulerkan bahasa atau istilah dalam hadisnya itu haditsun hasanun sahihun. Kalau baca hadis kan, siapa yang hafal Arba'in Nawawi itu mesti nanti ada hadis hasan sahih, hadis hasanun sahih. Apa sih maksudnya hasan sahih di sini ya? Ada yang mengatakan maksudnya hasan itu baik secara isnad, sahih secara matan. Matan itu redaksi, maksudnya isi hadisnya. Adapun sanad itu orang-orang yang sampai ke hadis itu. Ada yang mengatakan hasan secara isnad, sahih secara matan. Ada juga yang mengatakan bahwa hasan secara makna, sahih secara isnad ya. Ada juga yang mengatakan hasan menurut bi'tibar ini dan sahih menurut dengan i'tibar yang lain. Ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan ulama ini hasan, ada yang mengatakan ulama sahih. Makanya saya katakan hasan sahih gitu ya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud hasan di sini hasan lidzati, dan yang dimaksud sahih adalah sahih li ghairi. Itu istilah yang disebutkan Imam Tirmidzi biasanya ketika menghukumi sebuah hadis. Ada sering mempopulerkan, walaupun sebelumnya sudah ada yang mengatakan hadis hasan sahih, tetapi Imam Tirmidzi lah yang sangat berpengaruh ketika mempopulerkan istilah hasan sahih ini. Intinya bahwa ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, karena karya Imam Tirmidzi ini luar biasa, makanya kemudian banyak para ulama itu yang mensyarah kitab beliau Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Di antaranya kalau kita melihat syarahnya beliau yang dikarang oleh banyak para ulama, seperti Aridatul Ahwadhi.
Aridatul Ahwadhi itu syarahnya Sunan Tirmidzi yang ngarang Ibnul Arabi Al-Maliki. Antum tulis di antara syarah Sunan Tirmidzi Aridatul Ahwadhi karya Ibnul Arabi Al-Maliki. Ada juga Tuhfatul Ahwadhi, dan ini yang paling bagus nih. Syarah yang paling bagus kepada Sunan Tirmidzi itu Tuhfatul Ahwadhi namanya. Yang mengarang Al-Mubarak, ini Al-Mubarak Furi ya. Kemudian juga ada namanya An-Nafhu Asy-Syudi, An-Nafhu Asy-Syudi Libni Sayyidin Nas. Kemudian juga ada juga syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani tapi tidak selesai. Tapi banyaknya para ulama-ulama kondang mensyarah kitab Sunan Tirmidzi menunjukkan memang berkahnya Sunan Tirmidzi ini, terutama bagi para ulama fuqaha. Terutama bagi para ulama fuqaha, ahli-ahli fikih itu, ketika mereka membaca kitab Imam Tirmidzi itu luar biasa bagi mereka faedah-faedah yang dicantumkan Imam Tirmidzi dalam karya besarnya Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini diantara biografi singkat dari Imam Tirmidzi dan juga karya besarnya Sunan At-Tirmidzi. Taib. Sekarang bagaimana biasa ada hadiah, dan saya ucapkan dari YouTube ini kepada muhsinin yang sudah menyumbangkan hadiah, wali murid yang sudah menyumbangkan hadiah untuk menyemangati santri di malam hari ini. Banyak nih hadiahnya. Taib. Kita bagi tutup semuanya. Kita minta sebagaimana biasa, yang SMA jangan jawab dulu. Saya minta yang SMP dulu, sebelah sini, sebelah kiri ya. Yang SMP dulu, SMA jangan dulu. Taib. Pertanyaannya, siapa nama Imam Tirmidzi? Antum. Itu yang pakai songkok tuh. Ya, berdiri. Berdiri. Namanya Muhammad ibn Isa Ahsan. Masya Allah. Fadhal. Antum dapat sarapan malam ini. Apa ini? Gemes. Sarapan gemes. Taib. Pertanyaan yang sebelah sini SMP dulu ya. Pertanyaan sebelah sini, berapa tahun wafatnya Imam Tirmidzi? Kacau, semua kacau nih. Antum lah. Berdiri. 279. Benar? Ahsan. Masyaallah. Fadhal. Ya. Anak SMA. Anak SMP jangan jawab. Ya. Sebutkan 4 ulama dari Arab dan 4 ulama non Arab, ulama hadis. Yang benar ngacungnya kalau ini. Bentar, ini yang sudah, yang belum. Siapa? Antum. Udah deh. Pakai kacamata Saibun Nadharah tuh. Mana Saibun Nadharah? Tadi ngacung antum kan? Udah deh. Yang Arab dulu. Malik, Imam Ahmad,
Abi Dawud ahsan. Satunya Imam Muslim ahsan. Jazakallahu khairan. Fadhal. Ambil. Ya. 4 yang bukan Arab ngacung. Antum pakai masker. Cepat. Yang bukan Arab, Imam Bukhari, Tirmidzi, Nasai. Halo. Bukhari, Ibnu Majah ahsan. Fadhal. Dapat gemes. Baik. Sekarang akhwat. Akhwat dapat gantungan kunci. Permen karet palsu. Gantungan kunci. Taib akhwat. Coba yang ikhwan diam dulu. Imam Tirmidzi itu nisbah kepada siapa? Tirmidzi itu nisbah kepada siapa? Halo? Ada jawab? Taib. Man? Ahsanti, Masya Allah. Sebuah kota di Tirmidz atau Turmud dapat dua gantungan kunci. Taib. Saya taruh dulu di sini, nanti dibawa ke belakang. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 daerah tempat rihlah thalabul ilminya Imam Tirmidzi. Akhwat. Tolong diam ikhwan, diam dulu. Diam. Antum meribut saja sukanya. Ya akhwat, fadhali. 3 saja daerah yang rihlahnya Imam Tirmidzi talabul ilmi itu. Ahsan. Jazakallahu khairan. Dapat gantungan pedang lagi, kunci. Ya. Satu lagi pertanyaan tuh akhwat. Dengar. Siapa guru Imam Tirmidzi yang paling berpengaruh? Halo? Diam dulu. Diam. Anda nggak dengar? Antum kok suka ribut, gimana ceritanya? Siapa? Siapa yang jawab nih? Coba musyrifahnya itu tunjuk siapa yang jawab situ. Ayo Imam Bukhari, ahsan. Masya Allah. Sekarang ikhwan dapat gantungan kunci 2. Satu-satu. Taib. Pertanyaannya, terserah siapa yang mau jawab. Imam Tirmidzi ini beliau mengarang kitab Sunan At-Tirmidzi atau dikenal dengan Jami' At-Tirmidzi. Kelebihan Sunan At-Tirmidzi dibandingkan sunan-sunan yang lain, sebutkan 3 saja. Halo. Antum cepat. 1.
Oke, taim nggak apa-apa. Yuk qarib nggak apa-apa. Hah, jazakallahu khairan. Nah, itu gantungan lemari kunci. Jangan hilang kunci lemarinya nanti. Hah. Sebutkan tanggal, bulan, dan wafatnya lagi. Oh, antum semangat kali. Hah. Mana? Senin bulan Rajab tahun 279. Ahsan. Nah, dapat gantungan. Taib, balik ke gemas. Taib ya. Lemonia, apa ini? Momogi, apa ini? Macam-macam lah. Tak tahulah. Makanan mungkin isinya ini ya. Taib. Akhwat lagi. Ini ada berapa ntar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3. Akhwat, 3 pertanyaan. Apabila disebutkan akhrajahu salasa, yang dimaksud siapa salasa di sini? Telah dikeluarkan Imam 3 itu siapa maksudnya Imam 3 di sini? Halo? Jangan ribut. Nggak dengar Ustadz di sini. Ya. Ya. Ahsan, tidak dapatlah ini. Gemes. Taruh sini. Oh, iya. Ikhwan, kita jigjag. Tirmidzi harokatnya ada berapa? Bisa diberikan tadi beberapa penyebutan Tirmidzi itu, beberapa harokat. Nah, sebutkan 3 perkataan Tirmidzi dari segi harokatnya. Tirmidzi, Tirmidzi, Turmud, Tarmid. Untuk Abu Mairo hadiahnya. Antum tidak bisa jawab. Kacau. Taib. Sebutkan 3 guru. Akhwat, jangan akhwan. 3 guru Imam Tirmidzi. Ayo cepat, sudah malam. Halo. Sebutkan 3 guru Imam Tirmidzi. Saya baca sampai 3, kalau enggak saya lempar ke Ikhwan. 1, 2. Hah? Ahsan. Dapat gemas. Apa penyebab butanya Imam Tirmidzi? Antum pakai pakaian putih itu, yang putih itu, yang putih. Apa antum main tunjuk tak bisa berdiri? Gimana? Gimana? Ngomong apa dia? Hah? Diam. Ntar saya nggak dengar apa tadi. Iya, buta di akhir hayatnya. Kenapa? Kenapa dia buta? Karena nangis. Imam Ahsan ngomong gitu yang jelas. Dapat antum. Ambil. Masya Allah. Taib. Perhatikan. Ketika Imam Tirmidzi ini mendalami Madzhabul Arba,
dan dia mempelajari berapa mazhab, salah satunya mazhab Malikiyah. Kepada siapa dia belajar? Nah, antum. Ahsan, Ishaq ibn Musa al-Ansari. Satu di antara antum. Kalau yang muda aja ngacung semua antum. Taib. Akhwat, sebutkan perkataan Imam Bukhari ketika memuji Imam Tirmidzi. Ngomong apa Imam Bukhari sama Tirmidzi itu? Diam. Ustaz gak dengar. Gimana, ngomong apa itu? Cepat, keburu malam. Pakai bahasa Arabnya nggak bisa ya? Nggak bisa? Aduh, sayang nggak bisa dibelah pula. Ya udahlah, nggak apa-apa, dapat satu. Oke, dapat gemas. Taib, terakhir nih antum yang ikhwan. Ceritakan bagaimana kekuatan hafalan Imam Tirmidzi. Ayo. Antum yang pakai, ya. Antum yang pakai, ya. Ceritakan gimana kekuatan hafalannya. Diam. Kenapa marah? Ujung-ujung kena marah aja, ada apa kacau. Awal ceritanya gimana kok langsung kena marah gitu? Berjumpa dengan ulama mana? Ulamanya di mana berjumpanya? Di Hijaz, di Mekah, oke. Nah terus setelah berjumpa belajar. Besoknya mau murojaah, lupa bawa catatan. Terus catatan kosong. Terus antum menceritakan kekuatan hafalan, antum sendiri lemah hafalan. Udah duduk. Nggak bisa. Antum yang baju merah cepat. Udah keburu malam. Ya. Siap. Ahsan. Ayo. Ahsanta, Masya Allah. Mantap nih. Sekalian. Taib, dengan berakhirnya gemes terakhir maka berakhir pula kajian subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar ikhwannya, akhwat dulu. Ini hadiah akhwatnya. Siapa yang ini ya? Tolong.